Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran TIK untuk kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengenalan internet, di mana kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian internet dan pengertian intranet. Sekarang kita akan belajar dan bersama-sama belajar mengenal sejarah internet, kemudian apa saja manfaat dari internet tersebut, serta dampak positif serta negatif dari internet. Yang pertama, sejarah internet. Di sini awal mula internet adalah tujuan awalnya dibangun proyek itu untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET kemudian dipecah menjadi dua, yaitu MILNET dan ARPANET. MILNET itu untuk keperluan militer, sementara ARPANET untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas gabungan. Kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Nah, di sini manfaat internet itu sendiri. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama untuk bisnis, yang kedua untuk belajar, dan yang ketiga untuk sarana hiburan. Nah, di sini maksudnya manfaat internet untuk bisnis. Jadi internet bisa dipergunakan untuk para pekerja, baik itu dia pekerja bisnis online ataupun bisnis saham di perusahaan-perusahaan besar. Nah, dan kedua, internet untuk belajar. Jadi di mana internet bisa juga digunakan untuk belajar. Jadi semua informasi, semua ilmu, semua pengetahuan bisa kalian gali di internet atau menggunakan internet. Dan yang ketiga, maksudnya di sini internet untuk sarana hiburan. Di sini bisa berupa medsos, kemudian hiburan musik di YouTube dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, di sini dampak internet. Dampak internet terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif. Di sini dampak positif internet adalah sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media pertukaran data, dan yang ketiga sebagai media untuk mencari informasi. Keempat, mempermudah mencari informasi. Yang kelima, sebagai lahan informasi di berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, bidang kuliner, bidang dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam, sebagai sumber penghasilan. Ini untuk para pelaku bisnis online. Jadi pembeli bisa menampilkan jualannya atau barang dagangannya kepada pembeli tanpa harus keliling, dan si pembeli itu bisa membeli barang tanpa harus datang langsung ke tokonya.
Dan yang ketujuh, kemudahan berbisnis. Di sini untuk para pelaku bisnis ya khususnya. Dan yang kedelapan, efisien tenaga, waktu, uang dan jarak. Di sini maksudnya untuk efisiensi dari segala hal bisa melalui internet. Dan kemudian dampak negatif internet. Jadi selain internet memberikan dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama, itu mudah mengakses pornografi atau situs-situs yang dilarang untuk diakses oleh anak kecil. Yang kedua, banyak kekerasan atau penyiksaan atau bullying, di mana biasanya banyak yang membuat konten hanya untuk kepentingan pribadi atau individual, tapi di situ terdapat unsur kekerasan dan penyiksaan terhadap orang lain, dan itu tidak dibenarkan. Yang ketiga, ada cybercrime. Cybercrime di sini maksudnya kriminal dalam internet. Contohnya pencurian mesin ATM. Kemudian cybercrime intinya cybercrime itu kriminalitas yang terjadi di dalam dunia maya atau dunia internet. Yang keempat, hacker. Di sini hacker adalah seseorang yang meretas dari web, dari akun orang lain. Maksudnya mencuri akun, mencuri data informasi dari perusahaan, mencuri data-data pribadi dan sebagainya. Jadi hacker ini adalah seseorang yang meretas akun atau web dari sebuah perusahaan atau lembaga, dan itu tidak dibenarkan. Yang kelima, perjudian online. Sering terjadi di sini perjudian online, entah itu perjudian bola, entah apa dan sebagainya. Yang keenam, sering terjadinya penipuan melalui media internet. Jadi media internet di sini kalian harus berhati-hati karena banyak terjadi penipuan. Yang ketujuh, terjadi kecanduan. Di sini kecanduan dalam artian ada seseorang yang hanya mengakses internet untuk mencari informasi dan menyesuaikan dengan kebutuhannya, tapi ada juga yang sudah mulai kecanduan internet, jadi setiap hari harus internet. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada etika dalam menggunakan internet. Etika itu norma ya, atau aturan yang sekiranya kalian terapkan. Yang pertama itu jangan menyindir, jangan menghina, jangan melecehkan atau menyerang pribadi seseorang. Jadi kalian tidak boleh menyindir, menghina dan melecehkan orang lain. Yang kedua itu kalian harus menerapkan ilmu padi. Ilmu padi di sini maksudnya jika kalian memiliki kelebihan pengetahuan ataupun sebagainya tentang internet, kalian usahakan untuk tetap rendah hati ya. Di sini yang nomor 2 poinnya, kalian tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh sok tahu, sok hebat, merasa paling benar, egois. Kemudian tidak boleh juga berkata kasar atau kotor atau kebun binatang semuanya keluar, seperti yang sering kita jumpai ketika bermain game ataupun sebagainya, itu tidak dibenarkan. Dan hal-hal buruk lainnya itu tidak boleh. Yang ketiga, menulis sesuai dengan aturan penulisan buku. Jadi di sini usahakan jangan menggunakan huruf kapital semua, karena seseorang akan mengira kalian sedang marah. Dan jangan menggunakan singkatan-singkatan atau terlalu banyak singkatan, karena akan sulit dimengerti oleh orang lain ketika kalian menjadi penulis di internet, entah itu blog ataupun sebagainya. Yang keempat, jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi, baik itu kepribadian diri sendiri, keluarga dan sejenisnya, karena rentan untuk diretas atau dicuri oleh orang lain. Yang kelima, lakukan pesan pribadi yang diterima dengan tanggapan yang bersifat pribadi juga. Maksudnya jika kalian mendapatkan pesan pribadi, itu usahakan membalasnya juga pribadi, jangan diekspos. Yang keenam, jangan turut menyebarkan suatu berita atau informasi yang sekiranya tidak logis dan belum pasti kebenarannya atau berita-berita hoax. Jadi sebelum kalian menyebarkan atau membagikan konten atau berita, itu usahakan cari dulu kebenarannya. Jika kalian masih ragu, lebih baik jangan disebarkan ya. Nomor 7, Anda yang mau menyampaikan saran atau kritik terhadap orang lain, lakukanlah dengan personal message atau pesan pribadi, dengan mengirim DM atau apapun itu. Yang 8, selalu memperhatikan hak atas kekayaan intelektual atau haki.
Artinya, jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang memiliki hak cipta. Nah, di sini biasanya para pelakunya adalah para hacker yang bisa meretas akun ataupun informasi dan sebagainya. 9. Jika mengutip suatu tulisan, gambar, atau apapun yang biasa atau diizinkan untuk dipublikasikan ulang, usahakan untuk selalu menuliskan atau menyertakan sumber bahan atau sumber artikelnya. Jadi untuk menghargai si pencipta. Nomor yang terakhir atau yang ke-10, jangan pernah memberikan nomor telepon, email, ataupun informasi pribadi lainnya kepada orang lain. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.